Sedikit sekalian saya muliakan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, untuk urusan beriman nih, teman-teman sekalian, seenggaknya kamu mesti punya 3 poin. Apa aja itu? Yang pertama, kalau nggak pengen lelah nih ya, hidup di dunia ini lelahnya jadi nggak terasa gitu. Urusan beriman ini kamu mesti punya 3 poin. Yang pertama, ingat sama tujuan. Ingat sama tujuan. Tujuan kita adalah mau dapat ridhonya Allah SWT. Teman-teman sekalian, orang loh mau dapat ridhonya suami itu aja penuh perjuangan, betul nggak? Orang mau dicintai sama siapa misalnya, sama pejabat misalnya gitu ya. Mau dekat sama pejabat itu aja perlu perjuangan. Mau dekat sama orang hebat perlu perjuangan, bukan? Maka teman-teman sekalian, bagaimana pula dengan mau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Apa menurutmu tidak perlu perjuangan? Jika cinta manusia aja itu selalu dijadikan sama orang-orang sebagai hal yang membuat ringan sebuah pengorbanan, maka bagaimana pula dengan cinta Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman pernah nonton film India nggak? Selalunya kalau di film-film India tuh cinta itu digambarkan dengan harus berkorban, kan begitu? Ya emang iya teman-teman sekalian. Bagaimana kamu berkorban untuk cintamu terhadap anakmu, ya kan? Bagaimana kamu berkorban untuk cintamu terhadap suamimu, untuk cintamu terhadap orang tuamu. Pasti yang namanya cinta pasti perlu pengorbanan. Itu Allah lagi mau ngajarin teman-teman sekalian. Kalau cinta manusia aja kamu untuk mendapatkannya perlu pengorbanan seperti itu, bagaimana pula dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ngaku cinta, ya berbuatlah, berkorbanlah. Tancapkan cita-cita depan mata. Tancapkan tujuan depan mata. Apa tujuannya? Ridhonya Allah. Asli loh teman-teman sekalian. Kayak apapun kita bikin dari kelelahan-kelelahan, ibadah-ibadah, jungkir balik misalnya gitu ya, dalam ibadah pada Allah SWT di atas muka bumi ini. Kalau nanti di saat ajal menjemput kita, kemudian Allah bisikkan di telinga kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyah, kamu diridhoi, mardiyah, radiyah, kamu ridho kepada Allah, mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Segala lelahmu terbayar sudah. Andai kamu lelah kayak apaan hidupnya, tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menerima kamu, nggak ada lagi rasa lelah tersebut, nggak ada artinya apa-apa, nggak ada artinya apa-apa teman-teman sekalian. Allah pandai menghargai usaha. Allah tuh sesuatu hal yang kamu kerjakan, kalau Allah terima, masya Allah, masya Allah. Makanya taruh tujuannya depan mata, sehingga menjadi ringan apapun yang kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Tujuan yang pertama. Teman-teman sekalian, saya muliakan, paham tujuan. Yang kedua, buat skala prioritas. Kalau kamu beriman, maka buatlah skala prioritas, gitu ya. Ini hidup kita nih nggak ada yang masa percobaan loh. Ada nggak yang hidupnya sekarang ini lagi masa percobaan? Jadi salah-salah nggak apa-apa, dia lagi masa percobaan. Kamu saya kasih 2 kali hidup, gitu ya. Yang sekarang salah-salah nggak apa-apa, nanti habis itu baru benernya ya. Ini nih masih ujian, tapi ujian bayangan. Ujian yang benernya ntar. Ada nggak yang hidup kita kayak gitu? Nggak ada, teman-teman sekalian. Hidupmu yang sekarang, inilah dia hidupnya. Kalau kamu kehilangan hidup yang ini, kalau kamu kemudian tidak berbuat di hidup yang ini, kamu nggak akan punya apa-apa, teman-teman sekalian. Buatlah skala prioritas. Kalau yang kamu kerjakan di dunia ini hanya untuk dunia, maka dengan apa kamu akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau bawa apa? Saya mau sholat duha biar rezekinya lancar. Saya mau baca Quran biar suami saya sayang. Saya mau tahajud biar anak dapat kerjaan yang bagus, biar anak bisa sekolah yang bagus, biar anak cepat dapat jodoh. Misal gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tujuanmu ngerjain berbagai macam hal enggak lillah. Tujuanmu menghadapi berbagai macam, menjalanin semuanya cuma karena pengen dunia. Tapi di hari akhirat apa yang kamu mau bawa? Ya Allah, saya punya duha. Kata Allah, duha kamu kan cuma kepengen rezekinya aku tambahin. Sudah aku tambahin tuh aku di dunia.
Saya punya tahajud ya Allah. Tahajud kamu kan biar waktu itu tanahnya cepat laku. Kan sudah laku. Saya punya Quran ya Allah. Kamu waktu baca Al-Quran itu kan kepengen disayang sama suami. Sudah aku beri waktu di dunia. Sekarang dengan apa kamu menghadapku? Jadi gak punya apa-apa teman-teman saudara sekalian. Makanya difahami makna prioritas dalam hidup. Allah dulu. Man wajadallah faman ladhi yafqiduh. Katanya seorang ulama, siapa dia mendapati Allah, dia merasa kehilangan dari apa? Orang kalau dapat Allah, dapat segalanya. Wa man lam yajidillah fa ayyu syai'in yajid. Dan orang yang kehilangan Allah, nggak dapat Allah SWT dalam hidupnya, apa yang dia dapat? Nggak dapat apa-apa. Walaupun kamu kaya, walaupun kamu berpendidikan, walaupun kamu cantik, walaupun kamu disayang sama suami, walaupun kamu dicinta sama anak-anak, walaupun kamu jadi pejabat, walaupun kamu jadi apa aja, selagi Allah murka padamu, kamu tidak ada artinya apa-apa. Pahami prioritas teman-teman sering sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prioritas kita. Kita kalau paham prioritasnya, insya Allah jadi nggak mudah lelah, saudariku sekalian. Hidup kita adalah tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi-bagiin yang pinter pahamin prioritas. Oh ini penting nih, ini penting. Jangan sampai kita nih, banyak banget di antara kita suka kelelahan karena yang mestinya nggak dipikirin, yang mestinya nggak dikerjain. Betul nggak? Yang mestinya nggak diomongin. Tuh yang bikin kita pada lelah. Yang mestinya nggak dikerjain. Waduh, dikerjain semua ya. Padahal nggak penting-penting amat gitu, nggak perlu-perlu amat. Contohnya nih, yang nggak mestinya dikerjain, tonton TV, apalagi gosip, apalagi tuh ya. Ya Allah, membahas urusan artis bercerai sampai segitunya. Padahal dari perceraiannya artis itu dia nggak dapat apa-apa juga. Gono gini nggak dapet, tetangga bukan, kenal enggak, dibahas. Ya Allah, mau-maunya gitu. Masya Allah, capek akhirnya. Karena yang nggak mesti dikerjain, kamu kerjain. Yang nggak mesti diomongin, kamu omongin. Nih ya, sama suami diajakin berantem mulu. Diajakin bertengkar mulu suaminya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Mohon maaf. Waktu di Donggala sama Palu kena gempa, kena tsunami. Itu ya. Begitu hanya beberapa detik, hanya beberapa menit, kemudian rusak semuanya, hilang, bahkan ada satu kampung hilang ya. Itu ya. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Kebayang nggak? Di antara rumah-rumah itu tuh, yang kemudian temboknya rusak, yang kemudian rumahnya ambruk, yang kemudian dindingnya rubuh dan lain sebagainya. Kira-kira, kebayang ya, kira-kira ada nggak gitu? Waktu mikirin mau ngecat warna apa, suami sama istri pakai berantem dulu. Ada nggak kira-kira? Ada pasti. Sama kita. Kita tuh mau nentuin warnanya dinding aja lah pakai berantem. Maka warna yang ini, jangan dong, itu kan nggak pantas. Masa sih kamar kita warnanya pink? Itu suami kita. Kan jadi ceria gitu bang. Ya Allah, urusan warna aja berantem. Mau milih apa aja bertengkar. Mau ini aja bertengkar. Masya Allah. Kita tahu bahwa ternyata nggak ada artinya apa-apa. Kalau Allah mau hancurin, habis. Dan kemudian kita datang di hari akhirat bawa apa, teman-teman saudaraku sekalian? Maka pahami makna prioritas. Jangan segala-gala yang nggak perlu dikerjain. Jangan segala-gala yang gak perlu diomongin. Jangan segala-gala yang gak perlu dipikirin. Itu membuatmu jadi cepat lelah. Urusannya orang sekampung kamu pikirin semua. Lurah bukan. Ya capek bu. Masya Allah. Pahami makna prioritas. Yang harus kamu kerjakan, kamu kerjakan. Gak ada yang mewakili, misalnya gitu ya. Kan gak ada yang mewakili nih. Kayak mohon maaf, kayak kita kalau kebelet mau kamar mandi kan gak bisa diwakilkan. Iya kan? Nah itu pekerjaan-pekerjaan yang gak bisa diwakilkan harus kita kerjakan. Jadikan prioritas gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada dulu sepasang suami istri lagi jalan. Terus kemudian udah kawin lama nih, bangsa 10 tahun gitu ya kawin. Lagi jalan-jalan, 10 tahun belum lama ya. Kalau pernikahannya betah 10 tahun belum lama. Tapi kalau pernikahannya gak betah 10 tahun tuh dah, ya Allah luar biasa.
Teman-teman sekalian, suatu ketika suami istri ini lagi jalan-jalan di taman. Di sebuah malam ada bintang-bintang cakep gitu. Lagi jalan gitu kemudian kedengeran suara. Kuek, 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 kuek. Si istri bilang, wah ada ayam. Suaminya bilang, itu bukan ayam sayang, itu bebek. Kata istrinya, ayam kok? Ini istri-istri ini kan suka ngeyel. Kata suaminya, itu bebek sayang. Ayam, itu bebek. Kalau ayam tuh suaranya nggak gitu. Ayam tuh bunyinya petok 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 petok. Atau kalau nggak kuruyuk gitu, itu baru ayam. Kalau yang kayak tadi tuh, itu namanya bebek. Ayam, kata istrinya. Bebek, ayam, bebek. Habis itu udah diem. Diem, dua-duanya sama-sama diem. Nggak lama kemudian dengeran lagi suaranya. Kuek, 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 kuek. Suaminya bilang, tuh kan bebek. Istrinya bilang, itu ayam. Itu tuh bebek. Istrinya bilang, itu tuh ayam. Bebek, ayam. Bebek, B-E-B-E-K. Kata istrinya, ayam, A-Y-A-M. Belajar ngija ya. Dia bilang, itu bebek, itu ayam. Pegel si suami sama istrinya yang ngeyel ini. Sampai dia kayaknya mau gampar gitu istrinya. Di saat dia mau gampar tuh istrinya nangis kemudian. Kan cewek gitu senjata ya. Suaminya ketika ngelihat istrinya nangis, dia mau gampar, dia ingat kenapa dia dulu menikahi perempuan ini. Dia ingat di rumah sana ada anak-anaknya, hasil buah cinta mereka berdua. Teman-teman sekalian, ingat ada begitu banyak hal di belakang. Dan kemudian ingat, emang apa peduliku sama ayam sama bebek? Akhirnya suaminya kemudian turunin tangannya sambil bilang, ya betul sayang, itu adalah ayam. Mari kita jalan. Ada berapa banyak hidup kita di atas muka bumi ini kelamaan ngurusin ayam sama bebek. Coba diingat-ingat teman-teman sekalian. Coba diingat-ingat. Dari perbincangan kita dari pagi sampai malam. Itu yang kira-kiranya penting, yang kira-kiranya memang harus diomongin, sama yang gak seharusnya diomongin, banyakkan mana coba? Dari sini kita tahu kenapa kita lelah. Kebanyakan ngomongin yang gak perlu diomongin. Kebanyakan ngurusin yang gak perlu diurusin. Kebanyakan mikirin yang gak perlu dipikirin. Teman-teman saudaraku sekalian, berhentilah melakukan itu. Pahami makna prioritas dalam hidupmu, insya Allah kamu tidak akan mudah lelah. Dan prioritasmu yang nomor satu sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah nomor duanya. Yang ketiganya, masing-masing dari kita liatin deh. Ada yang sebagai ibu, ada yang sebagai istri, kan gitu ya? Nah itu prioritas kita tuh. Pekerjaan yang gak bisa diwakilkan oleh orang lain, itu yang seharusnya menjadi prioritasmu, kewajibanmu. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, pahami makna prioritas itu. Tancapkan dalam hati mana yang tidak akan kamu tinggalkan dari urusan-urusan kamu sebagai hamba Allah, gitu ya. Masa jadi hambanya Allah umur 40 tahun hataman Quran sekali aja belum pernah. Masa jadi hambanya Allah dalam setahun gak ada hatam sekalipun Al-Qurannya. Masa sebagai hamba Allah SWT sampai umur segini gak pernah tahu nikmatnya tahajud, gak pernah bisa istiqomah ngerjain sunnah. Teman-teman saudariku sekalian, hidup yang mana yang akan kemudian kau bawa menuju akhirat nanti? Jika kemudian hidupmu yang sekarang selalu kamu gunakan hanya untuk melakukan yang tidak sebenarnya kamu perlukan. Agar hidupmu tidak lelah, pahami skala prioritas. Mesti cari tahu yang mana yang prioritas dalam hidup kita. Gitu teman-teman sekalian. Nah, buat pahami makna prioritas ini, kamu mesti ngerjain yang ketiganya, ya.